Raka belajar psikoanalisis dengan Sigmund Freud. Suatu hari, Raka, seorang siswa SMA yang penasaran tentang psikologi, sedang duduk di perpustakaan ketika tiba-tiba muncul sosok yang tidak biasa. Seorang pria berpakaian jas rapi dengan kumis tebal dan topi tinggi muncul di depannya. Ternyata, pria itu adalah Sigmund Freud, bapak psikologi psikoanalisis. Raka terkejut, namun Freud tersenyum dan berkata, "Hai Raka, aku akan membantumu memahami teori psikoanalisis. Salah satu cara untuk memahami perilaku manusia." "Siap, Raka." Meskipun bingung, sangat tertarik. "Tentu, Pak Freud. Apa itu psikoanalisis?" Freud duduk dan mulai menjelaskan dengan sabar. Psikoanalisis adalah teori yang menyatakan bahwa banyak perilaku kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Ada bagian dari pikiran kita yang disebut bawah sadar, yang memengaruhi cara kita bertindak tanpa kita sadari. Pikiran bawah sadar ini berisi kenangan, dorongan, dan keinginan yang mungkin kita coba sembunyikan. Raka berpikir sejenak, lalu bertanya, "Jadi, kita bisa bertindak berdasarkan hal-hal yang kita tidak ingat atau sadari?" Freud mengangguk. "Tepat sekali. Bayangkan ini, Raka. Katakanlah kamu merasa cemas saat berbicara di depan banyak orang. Mungkin, pada saat itu kamu merasa gugup dan tidak bisa mengontrol ketakutanmu, meskipun kamu tidak tahu kenapa. Ternyata, ketakutan itu bisa berasal dari pengalaman masa kecilmu yang terlupakan. Misalnya, kamu pernah dihukum di depan umum saat masih kecil." Raka terkejut. "Oh, jadi itu bisa memengaruhi cara kita merasa atau bertindak tanpa kita sadari?" Freud tersenyum dan melanjutkan, "Benar. Itulah sebabnya aku membagi pikiran menjadi 3 bagian. Id, ego, dan superego. Id adalah dorongan dasar kita, seperti keinginan untuk makan atau tidur. Ego adalah bagian dari diri kita yang berusaha menyeimbangkan keinginan id dengan kenyataan, sementara superego adalah suara moral yang mengingatkan kita tentang apa yang benar atau salah." Raka semakin tertarik dan ingin memahami lebih dalam. Freud memberikan contoh konkret. Misalnya, bayangkan kamu sangat lapar dan kamu melihat kue di meja. Id kamu mungkin ingin langsung mengambilnya, karena itu keinginan dasar. Tapi ego kamu berpikir, apa yang akan terjadi jika aku makan itu? Mungkin aku harus menunggu. Superego kamu, yang berhubungan dengan nilai-nilai moral, mungkin berkata, jangan makan itu sekarang. Nanti kamu bisa kelebihan berat badan, atau kamu bisa merasa bersalah. Raka tertawa. Oh, jadi kadang kita merasa bingung karena ada 3 bagian dalam diri kita yang saling bertentangan. Freud mengangguk lagi. Tepat sekali, ketiganya bekerja bersama-sama, kadang bertentangan, dan menciptakan keputusan yang kita ambil. Konflik-konflik kecil ini seringkali tidak kita sadari, tetapi mereka mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Raka terdiam sejenak, mencerna penjelasan tersebut. Jadi, psikoanalisis membantu kita memahami lebih dalam kenapa kita melakukan sesuatu, bahkan jika kita tidak mengerti alasan di baliknya. Betul, jawab Freud. Dengan memahami proses ini, kita bisa mendapatkan wawasan tentang diri kita dan apa yang mungkin tersembunyi dalam pikiran bawah sadar kita. Raka tersenyum dan berkata, sekarang aku mengerti. Ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi keputusan dan perasaan kita tanpa kita sadari. Terima kasih banyak Pak Freud. Freud tersenyum puas. Selalu senang membantu orang memahami diri mereka sendiri, Raka. Jangan lupa untuk terus belajar dan menggali lebih dalam. Setelah itu Raka kembali ke kehidupannya. Namun kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan bagaimana pikiran bawah sadar bisa memengaruhi perilaku kita. Freud menghilang begitu saja, seperti dia datang, meninggalkan Raka dengan banyak pertanyaan baru untuk dijawab. Pikiran bawah sadar penuh misteri. Keinginan terpendam tak terlihat nyata. Dengan psikoanalisa kita bisa memahami kenapa perasaan sering bercampur rasa. Terima kasih.